Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Sekarang kita masuk alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Nah, disebutkan di sini oleh musannif ya, Ahmad bin Thabit al-Washabi. Qala wal fi'lu yurafu bi qada wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Nah, berkata Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan fi'il itu diketahui dengan kode. Artinya apa? Jika ada kata kode, ya setelahnya itu fi'il gitu. Maksudnya huruf sin setelah sin ya yang dibaca saya kulu. Nah, yakun itu fi'il. Saufa. Ya, kalau ada setelah kata saufa sin dan qad itu dia fi'il. Dan huruf ta tanis yang disukun, ta tanis yang sukun itu contohnya apa? Ta yang terbuka ya. Terus ta yang terbuka yang dimana ta itu disukun. Nah, ini pasti dia fi'il. Katanya musannif di sini ya, aqulu yutamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wa harfi alamatin katsiratin dzakara al-musannifu minha arba'an. Baik. Ahmad bin Thabit rahimahullah taala Ahmad bin Thabit al-Washabi berkata, fi'il itu dibedakan dari dua saudaranya ya. Isim dan huruf dengan tanda-tanda yang banyak. Ya, dzakara al-musannifu minha, ya musannif di sini Ibnu Ajurrum di sini ya, al-dzakar di sini musannif di sini maksudnya Ibnu Ajurrum ya, menyebutkan ada 41 qada, yang kedua sin, yang ketiga saufa, arabia wa ta'u tanis sakinah. Baik. Katanya wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimati. Ya. Ya, tanda-tanda ini diantaranya ada yang terjadi di awal kata. Ya, seperti kode ini di awal, sin di awal, saufa di awal. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimah ka ta'itani sakinah. Ada juga ya di antara tanda-tanda ini yang terjadi atau berada di akhir kalimat, ta'u at-tanis ya, ta terbuka yang disukun. Katanya famata ra'aita fi kalimati alamata min hadhil alamati aw kanat taqbaluha. Nah, kapan kamu melihat dalam sebuah kata tanda dari tanda-tanda ini atau dia menerima tanda-tanda ini, hakam takam hukumi dia alaihi padanya bi annaha bahwasanya dia adalah fi'ilun fi'il. Baik. Nah, mudah sekali ini. Fa amma qada, adapun qada fa innaha alamatun tadkhulu alal madi wal mudhari'. Nah, maksud beliau di sini memberikan rincian. Sebutkan bahwasanya sesungguhnya qada itu tanda yang masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ini langsung isyarat dua nih. Artinya kalau qada itu dua kemungkinan, kalau ndak madi ya mudhari', kalau ndak mudhari' madi. Fa in dakhala alal madi. Nah, dakhalat ini ingat kembali ke kata qada. Apabila kata qada masuk kepada fi'il madi gitu, dalla ahadi maknanya ini ya, menunjukkan salah satu dari ya dua makna, ahaduhuma. Nah, atau boleh dibaca juga ahadihima, ini badal dadakul min ba'd min kul ahadihima at-tahqiq. Jika qada masuk fi'il madi satu maknanya at-tahqiq. Baik. Katanya di sini disebutkan tahqiqu wuqu'il fi'li naw qad safaru 'aliyun wa qaluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Faqad harfu tahqiqin wa kullu min safara wa aflaha fi'lun madin. Ya. Madin di sini itu isim manqus. Isim manqus jika tidak ada alif lamnya dia dibaca tanwin dengan tanwin kasrotain yang dimana ianya dibuang. Ini naman ud ya, bukan mudhaful mudhaf ilaih, ini bukan. Nah, bidalilin dalil dulu qada alaihi wal makna tahaqqaqa safaru alaihin falahul mu'minin. Nah, itu yang makna pertama tahqiq. Apa sih tahqiq itu? Terrealisasinya, terjadinya suatu perbuatan, itu namanya tahqiq. Terrealisasinya terjadi suatu perbuatan. Contoh qad safaru Ali itu telah bersafar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh
ya beruntung atau bahagia orang-orang yang beriman. Terrealisasi terjadi suatu perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan bahagia, beruntung ya, perbuatan talah safar dan seterusnya. Nah, kok dari sini namanya harfu tahqiqin, harfu tahqiq wa kullu min safara wa afla, setiap dari kata safar wa afla min dia ini adalah fi'il madi bidalil, karena dalil maksudnya kepada padanya, maknanya itu tahaqquq safaru alaihi wa falahul mu'min, maknanya adalah sungguh telah terjadi safarnya si Ali dan keberuntungnya orang-orang yang beriman. Toib. Yang kedua, makna yang kedua jika koda masuk fi'il madi, at-takrib ay takribu il fi'li. Nah, maknanya apa? Takrib yaitu apa? Dekat terjadinya perbuatan tersebut. Dekatnya terjadinya perbuatan tersebut. Nah, contoh qad qamatis shalah, lihat kan terjemahnya kita ini apa? Qad qamatis shalah dalam iqamah. Sungguh telah akan berdirikanlah sholat. Sholat ini mau dianuin. Makanya kan kebanyakan kota mati sholatnya orang kan udah mulai bangun mau sholat. Apanya? Udah mau dekat waktu sholat. At-takrib namanya. Oke, fakoda katanya harfu takribin. Kota namanya harfu takrib. Wa qama fil madi bidalilnya pemasuknya kepadanya wal makna qaruba waktu qiyamiha. Ya. Artinya atau maknanya adalah telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Baik. Bisa dipahami di sini kalau masuk di fi'il madi? Nah, insyaallah Ustaz. Masih paham. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini luar biasa nih. Perhatikan maknanya itu kalau masuk di fi'il madi gimana, fi'il mudhari gimana. Nah, ini sekarang kita bahas lagi. Wa in dakhala 'alal mudhari dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Kalau dia masuk fi'il mudhari dia menunjukkan dua makna juga. Ahaduhuma atau ahadihima at-taqlil. Satu, maknanya taklil. Apa tuh taklil? Ai taklilu wuqu'il fi'li. Maknanya apa? Jarangnya terjadinya suatu perbuatan. Nah, kalau kau masuk fi'il mudhari makna pertama taklil. Apa artinya taklil itu? Jarang terjadinya suatu perbuatan. Contoh, qada yanjahul al-kasulu. Nah, ini bacanya kasu ya, bukan ku, kasu. Nah, sungguh orang yang malas itu ya sukses. Kan jarang ya orang malas mah nggak mungkin sukses, dia pasti nggak sukses ya gitu. Nah, ini taklil namanya, jarangnya terjadi suatu perbuatan tersebut. Ya, perbuatannya mana sini? Jarang orang malas itu ya sukses, beruntung itu jarang. Atau lagi yang lain, qad yajudul bakhilu. Nah, ini sungguh ya orang-orang pelit itu apa? Dermawan. Ini jarang seperti ini. Nah, faqad sini harfu taklil namanya wa kullu min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari fil mudhari. Bidalilnya apa? Maksudnya qad padanya wal maknanya yakillu najahul kasuli wa wujudul bakhili. Nah, sedikit sekali orang malas itu sukses dan sedikit sekali ya. Jadi wujudu di sini nih kembali ke najahu ya, ini nih atof ya. Nah, fiilnya itu sebenarnya udah diulang karena udah ma'ruf fiilnya depan. Jadi bisa begini kalimatnya, yakillu najahul kasuli ya wa yakillu wujudul bakhili ya gitu. Nah, ini dia. Dan susah sekali orang yang bakhil itu dermawan. Begitu juga jarang sekali orang yang malas itu sukses, beruntung, lulus itu jarang. Yang kedua maknanya apa? Takhir. Ai takhir wuqu'il fi'l ya, sering terjadinya suatu perbuatan atau banyaknya suatu perbuatan. Nah, itu maknanya takhir di sini. Qada contohnya qada yanjahul mujtahidu. Ya, ini. Sungguh orang-orang yang bersungguh itu apa? Ya, sukses, lulus. Nah, ini sering terjadi, memang sering terjadi begitu, kebanyakan terjadinya kayak gitu. Lanjut ya, qad yajudul karim. Iya, orang dermawan itu pasti orang yang karim. Ini sering terjadi begitu. Iya, faqad harfu taksir huruf taksir wa kullu min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari ini aman ud ya. Dalilnya pada dukhuli qad alahi padanya. Ya an yakluru najahul mujtahidi wujudul karimi. Nah, banyaknya orang-orang yang bersungguh-sungguh itu sukses dan
banyaknya orang yang karim mulia itu ya dermawan. Nah, baik. Tanbihun ya, tanbihun ini iramnya itu khobar yang dimana mubtadanya dibuang. Nah, ini faedah sini. Qad yakhudu harfu qad alal fi'il mudhari fa yufidu tahqiqa nahu qawlihi ta'ala. Nah, perhatian, terkadang perhatikan huruf qad itu masuk pada fi'il mudhari dan bermakna tahqiq. Apa tahqiq tadi? Telah terrealisasinya suatu perbuatan. Ini menarik nih. Nah, harusnya kode kan masuk ke fi'il mudhari makna tahqiq. Nah, ini kode masuk ke fi'il mudhari makna tahqiq, kebalik. Nah, gitu. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya. Ini dia maknanya. Kata di sini apa? Naro. Kami ya naro. Ini benar-benar terjadi, lihat. Ya. Selanjutnya faqad fi hadhil ayah, sungguh di ayat ini dan yang semisalnya huruf tahqiq. Naruh di sini fi'lun mudhari'un wa ma'na tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhik. Ya, maknanya itu apa? Tahaqqaqat terrealisasinya penglihatan kita, ya taqallub ini wajhik itu membolakan hati kamu. Nah, ya maknanya adalah telah terjadi penglihatan, benar udah melihat, ini terrealisasi suatu perbuatan, ya penglihatan kami terhadap bolak baliknya wajhik, wajah kamu, wajah engkau. Nah, selanjutnya asin, ini tanda yang selanjutnya sin. Katanya fa inna alamatun takhtasu, ini tanda khusus bil mudhari fil mudhari saja, wa dullu ala tanfisi wa huwal mustaqbilu al qaribu. Masyaallah. Jadi langsung maknanya sini. Jadi sini itu adalah tanda khusus untuk fi'il mudhari, artinya sin tidak ada di mati, tidak ada di amar, tidak ada mudhari, tidak ada di amar, ditambah lagi. Dan menunjukkan kepada tanfis. Apa tuh tanfis itu? Masa mendatang yang dekat. Maksudnya ya, sering kita dulu ya. Terjadinya itu udah dekat. Gitu. Seperti orang bilang saya akan makan. Ini di waktu dekat dia akan makan. Beda dia bilang saufa akulu. Ya, saya akan makan, mungkin makannya nanti ya biasanya tuh jauh sekali, mungkin dia nanti makannya di surga gitu. Ya, jauh gitu. Tidak langsung terjadi. Nah, ini. Nahu sayakumu Zaidun, Zaid telah berdiri. Ini bentar lagi saya akan berdiri nih. Ai fil mustaqbalil qarib. Ya, waktunya adalah sebentar lagi. Ya, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala sayaqulu sufaha, ya telah berkata orang-orang sufaha, orang-orang bodoh dari manusia. Al-Baqarah nih. Fasin di sini harfu tanfis, itu menunjukkan kepada waktu dekat. Wa kullu min yakum kata yakum wa yaqulu la yaqul fi'lun mudhari fi mudhari bi dalil dukhuli sin alaihi, karena masuknya sin padanya. Selanjutnya tanda yang selanjutnya adalah tanda-tanda fi'il adalah saufa. Kalau tidak ada saufa ini fi'il, kalau ada sin itu fi'il, kalau tak utanis itu fi'il. Kalau ada itu menunjukkan setandanya adalah fi'il. Cuman tak utanis kan dia berada di akhir dia. Nah, gitu ya. Selanjutnya wa amma saufa in alamatun takhtasu bil mudhari aidan. Jadi saufa itu cuma khusus di mudhari saja. Wa tadullu dan menunjukkan ala taswif namanya. Saufa taswif, sin tanfis. Nah, apa namanya? Wa huwal mustaqbilul ba'idu. Ini nama dia. Artinya apa? Masa mendatang yang masih jauh. Jadi terjadinya itu masa mendatang yang masih jauh. Nah, selanjutnya Allah contohnya saufa yakumu Zaidun. Zaid akan berdiri. Maknanya itu sama, tapi di pemahaman ini maksudnya itu. Di pemahaman itu menunjukkan artinya Zaid berdiri itu dia akan mendatang, waktu yang akan mendatang yang masih lama. Mungkin artinya dia mungkin duduk lama sekali atau lagi tidur lama sekali gitu mas. Afil mustaqbali bait qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala saufa yutihim ujurahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala bagi mereka. Pahala mereka. Nanti kapan? Ya kiamat dulu. Begitu maksudnya. Kan lama ini.
kiamadu. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan hidayah kita supaya kita di hari kiamat kita hisab kita dan pembagian serta amal kita nanti ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, mengambilnya dengan tangan kanan, dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, fa sawfa harfu tasfif. Nah, udah tadi maknanya wa kullu min yakumu wa yu'ti fi'lun mudhari' bidali dukhuli sawfa alaina. Ini enggak usah terjemahan, sering diulang nih sama penulis. Selanjutnya disebutkan di sini wa amata utanisi sakinatu. Jadi ta di sini adalah misalnya nih, misalnya hadza ta'u contoh gitu atau hadhihi ta'u. Jadi tadi jadi khobar. Ta'anisi ini adalah mudhafun ilai. Jadi ta mudhaf. Terus asakinah ini apa i'rabnya? Ini i'rabnya adalah naat. Dari mana? Ta. Makanya enggak boleh bahasa ini, memang khilaf sih. Ta'u ta'nisis sakinatu itu yang paling tepat. Bukan ta'us ta'nisis sakinati itu bukan. Gitulah. Baik, selanjutnya disebutkan oleh musannif fa innaha alamatun. Nah, ini khabarnya ya ina. Takhtassu bil mati. Ini domir hiya ya, bukan domir anta. Hiya kembali ke alama. Ini tanda khusus untuk mati kalau tahu tanis ini. Wata dulu menunjukkan ala tanis fa'il. Menunjukkan apa? Nanti fa'ilnya itu perempuan. Nah gitu kan, domir hiya kan butuh fa'il yang perempuan. Atau nanti fi'ilnya itu majhul. Pasti naibul fa'il juga perempuan. Ini maksudnya. Kama fi nahwi, contohnya berapa? Contoh qamat Hindun, telah berdiri Hindun. Nah, Hindun ini perempuan. Nah, ini mana? Fa'ilnya harus perempuan. Wa qalihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratu. Ini sakrat perempuan, ja'at juga perempuan. Ini jadi isyarat dia jadi fi'il dan fa'il ini harus sama jenis. Kan gitu nanti kaidahnya. Sama jenis, satu fi'ilnya tetap mufrad. Kalau ndak huwa ya hiya. Ini yang kayak gini nih maksudnya anak itu adalah fi'il yang dimana fa'ilnya itu bukan domir ya, bukan isim domir gitu. Selain dari itu misalnya isim mausul dan sebagainya. 6. Wajah sakratul maut bil haq, akan datang ya sakratul maut ya, benar-benar terjadi bil haq, benar-benar terjadi nanti akan datang sakratul maut. Nah, fakullu min qoma wajah dan koma dan jafil fi'lun madin madi bidalil luhu kita itanis. Luhu ini maknanya masuk juga, dukhul saman, lahak tu. Maksudnya apa? Tahu tanis dengannya padanya. Nah, wa qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman as-sakinah. Apa sakinah? Ya, beliau marji ai fi aslil wad'i katanya. Disebutkan di sini adalah itu asal wada'. Fala yadurru tahrikuha li'aridi kalitakhallusi minat ta'i sakinati naqalihi ta'ala qalatim ra'atul aziz. Nah, maksudnya di sini apa ucapan beliau as-sakinah itu, yakni pada asal katanya, ini fi aslil wada'. Terus selanjutnya, jadi tidak masalah mengharutkannya. Tidak masalah kita mengharukan ta'tanis bisa. Paling kebanyakan harukannya apa? Di kasrah. Nanti kan datang nanti ayatnya tadi. Ya mengharukannya. Karena kenapa? Karena ada yang memalingkannya. Maksudnya ada kaidah lain sehingga dia nih ta'tanis ini sukun menjadi berharokat gitu. Ya, yang memalingkannya. Seperti apa? Ini supaya terbebas dari bertemunya dua sukun. Al-iltiqa isakinain. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman qalati. Ini asalnya qalat ya. Nah, kenapa dibaca qalati dalam ayat ini? Pada saat kita baca Quran, karena setelahnya ada hamzah wasol yang sukun. Maka dibaca qalatim. Maka tidak dibaca begini qalat imra'atul la. Khata. Nah, Fakol maka berkata ini fil madi ta ini ta utanis sakinah. Tadi sini ta sakinah wa inna ma hurika bi kasra. Ya di sini ada diharokati dengan harokat kasra. Kenapa li di sini li sababiyah ya, bukan huruf jar.
Karena kita terjemahnya karena bertemunya dua sukun. Wahuma ata dan mi, lihatannya itu sukun dan mimnya juga sukun. Im. Ya, im. Nah, baik. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya walhasilu, kesimpulannya. Hasil itu kesimpulan. Ini bahasa kita Indonesia juga kan. Apa hasil kamu hari ini? Maksudnya apa kesimpulan kamu hari ini? Nah, gitu. Mimma sabako yang telah lalu. Apa kesimpulan yang telah lalu? Anna alamatil fi'li al-mutaqaddimati. Nah, ini dia dari alamat. Tanqasimu. Ini nih khobarnya nih ya. Khobarnya si anna. Perhatikan. Khobar jumlah fi'liyah nih. Tanqasimu nih. Domir hiya kembali ke alamat. Nah, ila salasati aqsamin. Aku jelaskan ini tentang ada ma'dud ya, faedah ada ma'dud di sini. Dibagi menjadi 3. Qismu mukhtasun bil madi. Ya, bagian ya yang khusus untuk fil madi. Yaitu apa? Ta'u ta'nis sakinah. Ini tidak ada di fil mudhari, apalagi fil amar. Ya, maksudnya di sini madi, di sini madi ma'lum dan majhul ya. Ini maksudnya di sini. Ini tambah faedah saja. Nah, wa qismun mukhtasun bil mudhari. Ini bagian yang khusus untuk fil mudhari. Apa saja yang khusus untuk mudhari? Sin dan saufa, sebagaimana kita lewat tadi. Masih mudhari di sini mudhari majhul, mudhari ma'lum. Nah, perhatikan. Selanjutnya bagian yang berserikat, yang bersekutu bainahuma, huma di sini maksudnya fil madhi dan fil mudhari. Maksudnya apa? Ini tanda ini bisa masuk di fil madhi, bisa masuk fil mudhari. Contohnya apa? Kode, semua telah lalu ya. Kode masuk ke fil madhi, maknanya ini ya. Nah, kode fil mudhari maknanya taksin dan taklil. Kalau dia madhi itu kan maknanya dekat sama terrealisasinya. Nah, ada juga tadi tanbihnya, kadang kode masuk ke fil mudhari maknanya tahqiq, terrealisasi suatu perbuatan. Dalilnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, tanbihat. Sebelum ke tanbihat ada pertanyaan. Masih aman Ustaz, lanjut. Toyib. Nah, perhatikan ini menarik. Tanbihatun. Nah, ini kalau kayak gini nih ya, kalau dia nakiro gini, ini faedah khobarnya dibuang ini. Hadhihi tanbihat. Gitu dah kalimatnya. Nah, misalnya dia sini tanbihatu, misalnya alif lam lagi tuh, artinya khobarnya dibuang. Nah, gitu saja. Memang disebutkan ya. Ini penting sekali membahas. Ini apa i'rab, kan jadi pertanyaan. Apa i'rabnya? Baik. Terus al-awwalu bacanya. Kenapa dibaca al-awwalu? Ini badal dari tanbihat. Badal apa? Ba'd min kul. Pokoknya pembagian itu badal ba'd min kul. Ya, salah satu dari keduanya terbagi 3, terbagi 4 itu bagi-bagi gini ba'd min kul. Keseluruhan dari sebagian dari keseluruhan. Baik, lanjut. Al-awwalu sakatal musannifu anil alamati fil amr. Nah, masyaallah beliau di sini kasih faedah nih. Musannif rahimahullahu taala itu sakata. Apa itu sakata? Apa itu? Tidak menyebutkan. Habis juga ya harfiah, diam. Tidak menyebutkan tanda-tanda fil amr. Walamatuhu ya murakkabatun min amroini. Nah, jadi murakkabatun ini ingat ya, ini khobar dari alama ya. Dan tandanya murakkabah. Ya, tandanya adalah tersusun dari dua perkara. Ini menggunakannya karena apa? Mustanna. Nah, ahadihima nih badal lagi nih. Ahadihimas ya. Salah satunya ya, huma di sini kami amroin. Pertama an yadulla ala talab. Nah, ini tidak ada di musnad disebutkan. Nah, beliau kasih faedah di sini. Jadi fil amar itu satu memberikan tersusun dari 2 perkara. Perkara pertama adalah menunjukkan kepada suatu tuntutan. Nah, ini nanti kan ada amar dalam usul fikih itu. Ini perhatikan ini, menarik ini. Pertama itu menunjukkan suatu tuntutan. Maka amar dalam agama kita Islam ini memang ada pengecualian nanti kalau di usul fikih menunjukkan wajib. Nah, yang kedua an yakbala ya al muannatsatil mukhatabati. Nah, perkara yang selanjutnya adalah menerima huruf ya muannas al mukhatabat. Domir apa yang dimaksud di sini? Apa maksud di sini? Domir apa? Domirnya anti. Nahu ijtahid. Ya Zaidu wahai Zaid. Ini apa nih? Tolab tuntutan. Tolab ya tuntutan.
supaya si Zaid ini bersungguh, kan perintah Zaid, nah gitu loh bahasa, bersungguh-sungguhlah sampean, nah gitu lah. Fajatahi di sini fi'lu amrin, fi'il amr ini mudhaf ilaih, li'annahu dalla ala talab, karena sesungguhnya dia itu menunjukkan kepada talab. Apa tuh talab? Tuntutan. Mana tuntutannya? Yaitu apa? Fi'il yang maknanya bersungguh-sungguhlah. Wa huwa tahsilul ijtihadi. Ya, sebutkan di sini adalah yaitu perwujudan atau hasil kesungguh-sungguhan. Nah, terus wayaqbalu ya ilmu hannasatil mukhatabati. Nah, kenapa dibaca ya? Karena ini maf'ulun bihinya. Ini yaqbalu ini dhamir hiya kembali ke fi'il amar. Jadi fi'il amar itu menerima ya muannasil mukhatabah. Ya, perhatikan nih, jangan baca ya'u. Nah, keliru. Nah, suaranya putus-putus apa gimana sekarang? Nah, jaringan kita ini katanya jaringan Anda terputus, mencoba menyambungkan kembali. Nah, sod wadah ya Syekh. Allahumma sholli wa sallim. Allah. Nah, asyabakah dha'ifah wan nukut kadzalik dha'ifah. Nah, sod wadah ya Syekh. Nah, صوت واضح. نعم. Allah. كيف هذا? Koneksi jaringan Anda terputus. Mencoba menyambungkan kembali. Naam, tafaddal. If'al ma tasha. Wa antadiruka al-an. Naam. Allahumma sholli. Naam. Sayadkhuluni fil halaqati. Nah. Allah. Naam, sad. Aina anta al-an? Anta tadkhul walakin ghairu mawjud amama asyashah. Allah. Naiwa. Naam. طيب. Assalamualaikum. Sawadih. واضح يا أستاذ. أيوة. وعليكم السلام. أيوة. طيب هكذا الشبكة. نعم الآن لا بس طيب نستمر. Nah ini dia, perhatikan ini ya, yang tadi bahas ya. Ini bacanya waya qabalu ya. Kenapa dibaca ini maf'ulun bihi ya? Ya qabalu ini dhamir huwa yang kembali kepada fil amar. Jadi maksudnya fil amar itu menerima ya al muannatsatil mukhatabah. Apa sih maksudnya mukhatabah? Yaitu dhamirnya anti di fil amar. Ya kan itu uktubi, kan ada ya itu uktubi, ukhruji, utruki, dan seterusnya. Naam. Takulu idza amarta al mar'ata. Takulu, ingat di sini ini anta bukan hiya. Perhatikan konteksnya itu. Kadang hiya juga begini nih bacaannya. Takulu, kamu kata apabila kamu memerintahkan al mar'ata seorang perempuan, ijtahidi ya Hindu. Ya, bersungguh-sungguhlah wahai Hindu. Kita ya. Ini qala berkata, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfir li dzambik. Apakah fil amar itu tolak, tuntutan. Beristighfarlah untuk dosamu. Wastaghfiri li dzambik. Ini pakai domainnya apa namanya? Ya muannatsul mukhatabah, domainnya nanti. Mananya juga sama, cuma beda orang. Yang selanjutnya asani yakfi fil hukmi 'alal kalimati bi annaha fi'lun 'alamatun. Yang kedua itu adalah di dalam menghukumi suatu kata sebagai fi'il cukup dengan adanya satu tanda. Nah, menarik ini. Cuma satu tanda doang, enggak usah ngumpul banyak-banyak. Ya, kayak isim kemarin, cuma satu tanda saja sudah selesai.
Ya, selesai. Dan pengumpul satu kata sebagai fi'il cukup dengan adanya satu tanda. Selanjutnya lagi alamat wahidun namanut wa qad yajtami'u fiha aktsaru min alamatina ini. Qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya apa nih? Maknanya di sini adalah taksir. Jadi terjemahnya dan sering terjadi ya fiha aktsaru min alamatin, kadang tanda-tanda itu lebih dari satu tanda masuk pada kata tersebut. Maksudnya itu fi'il. Nahu qad gharabatis syamsu, ya telah terbenam matahari. Gharabat di sini fi'il madi dalilnya apa? Qad alaihi min awwalihi, ya kenapa? Masuk qad pada awalnya, waluhu kita itanis min akhir, dan masuknya ta itanis di akhirnya. Nah, udah kode artinya setelahnya fiil. Begitu, dan sampai situ juga masuk lagi tanda lagi di akhir. Nah, atau mungkin yang lain, kode saya kulu misalnya gue begitu. Ini dua tanda tuh, kode udah sin lagi, kode saufa dan seterusnya. Ini dua tanda. Itu apa? Kadang seperti itu atau seringnya seperti itu. Boleh di sini kode yastamiu ini kode di sini mananya taklil atau taklil. Kita lihat dari konteks ini itu taklil ya. Itu. Nah, ketiga, alamatul fi'li in kanat maujudatan. Kenapa dibaca maujudatan fathatain? Ini khabarnya si kanat fihi. Nah, yang ketiga nih, tanda fi'il itu jika ada padanya ya, seperti pada contoh qad safara aliyun, contoh qad safara aliyun. Wa inna katakulu, sesungguhnya kamu berkata, safaroni fi'il madi li wujudnya. Kenapa? Tandanya apa? Alamatil fi'il, tanda apa? Adanya tanda fi'il. Hiya qad min awalihi, di awalnya, wa in kanat ghairu maujudah. Maksudnya apa? Kadang yang kedua itu karena adanya tanda, karena adanya tanda ini maksudnya di sini. Nah, kalau ada tanda ini selesai di fi'il gitu. Nah, safaru aliyun fa inna qatal safaru fil madi li annahu yaqbalu alamatal fi'li. Udah jelaskan ini ya, dibaca ala. Kalau ini maf'ul bihi kan. Wa hiya qada fi anna li awali fi qad safaru aliyun ya. Telah bersungguh telah bersabar alif. Nota utani sakina min akhir, di akhirnya fi nahi safarut hindun ya, safarut hindun ya, begitu. Boleh bilang begini, qad safarus hindu itu boleh. Afan hindun. Itu dia. 6. Kita lanjut lagi tanda-tanda huruf. Nah, kalau antum udah nggak bisa lanjut lagi belajar, kasih tahu aja ya biar anda berhenti. Nah, alamatul harfi. Nah, jelas sod wadah insyaallah. Sod wadah. Nah, wadah Ustaz, wadah. Taib. Nah, diadupin sampai alamatul harfi aja Ustaz. Naim, taib, fahimtuka min kalamika, na'am. Alamatul harfi, tanda-tanda huruf. Qala wa harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, di sini nih baca doma itu karena tikror la-nya itu ya. Tikror la di sini. Nah, huruf itu adalah setiap kata yang tidak bisa menerima gitu ya. La yasluni tidak bisa, tidak sahih ya, bisa juga gitu ya, tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fiil. Nah, jadi dia tidak menerima tanda isim dan tanda fiil, dia berdiri sendiri gitu loh. Ini Ahmad bin Thabit al-Wassabi berkata, yutamayyajul harfu an akhwaihi. Nah, ini badal nanti ya, isi maf'il ini badal. Badal apa? Badal ba'd min kul. Bi anna alamatahu, bahwasanya tandanya ada muqabuli alamatil ismi wala alamatil fi'lis as-sabiqati. Nah, karena tidak ada menerima tanda-tanda isim dan tidak ada juga menerima tanda-tanda fi'il yang telah lalu. Nahu hal wa fi walam hal, tidak bisa dia menerima tanda isim. Contoh tanda isim apa? Al. Nah, boleh al hal itu tidak ada. Apalagi tanda isim lagi. Tanwin, halun, tidak bisa. Nah, ini maksudnya. Ya, dia
tidak menerima tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Tidak ada fiyun, tidak ada. Ya fi, hal, lam gitu. Nah ini maksudnya di sini. Lam. Fahadhil ahrufun, ini huruf-huruf tiga ini hal fi. Ahruf ini pakai jamak karena kembali ke hal wa fi wa lam. Cuma disebut satu doang, maka nanti kalimatnya hadzal harfu. Ini menarik ya. Ini faedah saja. Jamak ya pakai untuk contoh yang jamak, kalau satu ya untuk satu gitu. Wa nahwu ada semisalnya la taqbalu alamatal isim wala alamatil fi'il. Ini tiga ini hal wa fi wa lam tidak menerima tanda isim, tanda fi'il. Fala yuqalu fi awali, maka tidak dikatakan ya seperti di awal kata, contohnya min hal, tidak ada, itu tidak ada kayak gitu. Langsung kita katakan oh didahului oleh min, kaidahnya isim apa diawali oleh huruf jar setelahnya isim, tidak bisa, masalah kamu, ini tetap huruf. Nah gitu maksudnya. Wala dan hal wala qada, tidak ada juga nih, wala hal wala qada hal tidak ada, wala saufa atau saufa hal nada. Falamma ra'aina, sebagaimana belum kita melihatnya, la yaqbalu syai'an, tidak menerima sesuatu, min alamatin dari tanda-tanda isim-isim, wala syai'an dan sesuatu juga dari tanda-tanda fi'il. Arafna, kita mengetahui bahwasanya harfun, bahwasanya hal tersebut adalah huruf. Wa mithluhu, contohnya fi walam fa'adamul qabuli, ya ko ya, jangan baca ku, nah repot nanti. Ko nya ya. Qabulil kalimati alamati sabiqata. Ini sabiqata, perhatikan. Alamatun ala harfiyatiha. Nah, sebutkan di sini adalah tidak bisanya ya kata ini, maksudnya itu huruf menerima tanda-tanda tersebut adalah tanda bahwa kata tersebut merupakan huruf. Huruf 6 tinggal sedikit. Nah, di pertemuan selanjutnya babul i'rabi wa bina. Murad dan mabni. Wa qauluna, perkataan kami, nahu hal wa fi wa lam isyaratun ila annal hurufa ala salatil aqsam. Nah, ini isyarat. Kenapa dicontoh tiga di atas? Beliau ini mensyarat perkataannya sendiri sebenarnya. Itu isyarat bahwasanya huruf itu memiliki tiga bagian. Ada yang mukhtasun bil asma, maksudnya bagian yang khusus untuk isim. Ya, contohnya apa? Ka hurufil jarri, contoh huruf jar. Ya, dan al wa ghairihima, dan selain kedua. Huma di sini kembali ke jar dan huruf jar dan al. Baik. Ini apa? Khusus di isim nih. Enggak ada al di huruf, enggak ada al di fi'il. Nah, jar juga begitu. Afan, dan sebaliknya ya. Wa qismu mukhtasun bil af'al, ya bagian yang khusus pada fi'il apa? Kal jawazim, ya, ambil penjazim nanti kan, lam, la, itu kan penjazim. Bisa juga in juga nanti. Nah selanjutnya wa qada wa ghairi man, selain dan qada juga atau selain dari keduanya. Ini qada ini qada dan jawazim. Ada yang bersekutu, bisa juga ke isim, bisa juga ke fi'il. Huruf-huruf ini contoh hal bisa masuk ke isim, bisa huruf. La juga begitu. Contohnya la dalilu, dalil itu isim. Contoh lain lagi, la yaqbalu atau la nahya, la takbal, jangan kamu menerima. La nafiya wa ghairihima, nafiya dan selain dari keduanya ini hal dan la. Takul, kamu kata hal jaa zaidun wa hal zaidun qaimun. Ini hal yang masuk kepada isim dan fiil. Ini maksudnya di sini. Semoga bermanfaat. Nah cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Amin. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Masih aman sampai sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok ya. Lanjut lagi. Begitu ya. Ini menarik ya, ini Tuhfatul Ushubiyah ini bagus ya untuk dibaca. Mudah-mudahan kita khutam. Fadal. Kalau misalnya Jumat kita kalau praktek baca gimana Ustaz? Jadi Senin sampai Kamis kita belajar nahwu, Jumatnya biar ada prakteknya Ustaz. Boleh, mongge. Nah, nanti baca kitabnya. Kalau anak tuh baca kitab satu. Ditanya tentang ilmu sorofnya sampai mana,
kedua ditanya ilmu nahunya karena ini udah khotam jurumiyah. Terus terjemahannya. Siap? Nah, anak kalau bahasa kita begitu. Nah, Ustaz. Nah, besok kita praktek. Suaranya, nah suaranya kurang jelas ini. Apa tadi? Nah, di chat saja nih kok kurang jelas ini suaranya. Nah, di chat saja ya apa tadi yang ngomongnya, nanti Anda jawab aja. Nah, semoga kita tutup aja ya, nanti lewat saya saja. Ini enggak jelas suaranya nih. Kenapa nih? Nah, taib ya. Kita tutup aja ya. Ini ada suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Nah, taib.